Selamat datang rekan-rekan Wijaya Training Center. Pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang studi kelayakan bisnis. Sebelum tutorial ini kita mulai, kami minta rekan-rekan untuk klik subscribe, like, dan share serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mendapat update tutorial dari kami. Tutorial tentang studi kelayakan bisnis akan terbagi dalam beberapa video, jadi pastikan bahwa Anda tidak akan ketinggalan. Beberapa hal yang akan kita bahas pada pengantar studi kelayakan bisnis antara lain. 1. Apa itu studi kelayakan bisnis? 2. Mengapa harus ada studi kelayakan bisnis? 3. Apa tujuan studi kelayakan bisnis? 4. Siapa saja yang membutuhkan studi kelayakan bisnis? 5. Fungsi studi kelayakan bisnis. 6. Manfaat studi kelayakan bisnis. 7. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis. 8. Aspek-aspek yang ditinjau dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang dapat tidaknya usaha tersebut dijalankan atau dilaksanakan. Dapat dilaksanakan tentunya dengan adanya keuntungan ekonomis yang didapatkan. Keuntungan ekonomis yang didapatkan dalam hal ini adalah laba. Mengapa harus ada studi kelayakan bisnis? Hal ini tidak lepas dari beberapa latar belakang berikut ini. 1. Sebuah bisnis pasti melibatkan modal yang tidak sedikit. 2. Untuk dijalankan bisnis memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan dalam prosesnya banyak ketidakpastian dan resiko yang pasti akan terjadi. 3. Ketika bisnis dijalankan tentunya akan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Kenapa? Karena sumber daya yang dibutuhkan itu berimplikasi pada biaya yang digunakan, sehingga diharapkan oleh pemilik usaha bahwa biaya harus seoptimal mungkin bahkan seminimal mungkin. 4. Peluang bisnis sangat banyak di berbagai sektor, untuk itulah seorang investor atau pemilik modal harus benar-benar memastikan bahwa sektor bisnis yang dimasukinya benar-benar bisnis yang layak dan memberi keuntungan semaksimal mungkin dengan resiko sekecil mungkin. Beberapa tujuan dari pentingnya melakukan analisa studi kelayakan bisnis antara lain. 1. Mengetahui tingkat keuntungan atau profitability yang mampu dihasilkan oleh sebuah usaha yang akan dilakukan. 2. Memberikan gambaran tentang perbandingan tingkat keuntungan yang mampu didapatkan dari berbagai alternatif investasi. 3. Mampu memberikan gambaran tentang prioritas bisnis yang akan dijalankan. Sangat dihindari investasi usaha yang hanya menghabiskan sumber daya namun hanya memberikan keuntungan yang kecil dan lama. 4. Memberikan gambaran secara detail tentang investasi usaha yang hanya menghabiskan dana besar namun minim dalam memberikan keuntungan secara ekonomis. Siapa saja yang membutuhkan analisa studi kelayakan ini? 1. Pengusaha. 2. Kreditor. Kreditor di sini adalah orang atau badan usaha yang meminjamkan modal usaha dengan keuntungan yang disebut bunga pinjaman. 3. Investor. 4. Masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi studi kelayakan. Bagi pengusaha. 1. Mengetahui gagasan bisnis layak atau tidak untuk dijalankan. 2. Dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan dari sebuah gagasan bisnis. 3. Menjamin berhasil atau tidaknya suatu gagasan usaha. Fungsi studi kelayakan bagi kreditor. 1. Meyakinkan pihak kreditor untuk mampu memberikan pinjaman terhadap gagasan usaha yang diajukan. 2. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi kreditor untuk mampu memberikan approval terhadap gagasan usaha yang diberikan. Fungsi studi kelayakan pada investor. 1. Sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung penanaman modal usaha. 2. Sebagai jaminan keselamatan atas modal usaha yang diberikan dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Fungsi studi kelayakan bisnis bagi masyarakat. 1. Sebagai gambaran akan dampak positif dan negatif dari operasi bisnis yang akan dijalankan. 2. Memberikan gambaran terkait dampak sosial yang akan terjadi jika operasi bisnis dijalankan.
3 manfaat studi kelayakan bisnis dijabarkan sebagai berikut. 1. Manfaat finansial. Manfaat finansial bicara tentang perbandingan antara nilai keuntungan dan nilai resiko dari bisnis yang akan dijalankan. 2. Manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis bicara tentang manfaat bisnis bagi ekonomi makro sebuah negara. 3. Manfaat sosial. Manfaat sosial bicara tentang manfaat bisnis bagi masyarakat secara umum. Secara umum tahapan studi kelayakan bisnis dijabarkan seperti bagan berikut ini. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, data-data terkait hal-hal positif dan negatif dari sebuah gagasan usaha yang akan kita lakukan. Data-data ini bisa diambil dengan berbagai cara, seperti lewat kuesioner, wawancara, studi banding dan lain sebagainya. Pengumpulan data biasanya lebih pada rincian biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang akan dijalankan. Setelah data-data terkumpul kita masuk ke tahapan kedua yaitu pengolahan data. Data diolah sedemikian rupa baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan metode yang kita gunakan bisa beragam sesuai kebutuhan. Tahapan ketiga adalah melakukan analisa terhadap kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan yang akan terjadi jika ide bisnis dijalankan. Pada tahap analisa ini sudah muncul beberapa opsi terkait nilai keuntungan, lama pengembalian modal dan lain-lain. Beberapa istilah yang ditemui di tahapan ini antara lain B per C atau Benefit Cost Ratio, R per C atau Revenue Cost Ratio, NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, dan Payback Period. Alat analisa ini nanti akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Tahapan keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui nilai-nilai dari beberapa alat analisis yang kita gunakan, maka kita dapat tentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Jika tidak layak maka tidak kita lanjutkan dan bisa kita lakukan analisa ulang, dan jika layak maka kita masuk ke tahap kelima yaitu merekomendasikan usaha tersebut dan dijalankan tentunya. Beberapa hal terkait aspek-aspek yang ditinjau dalam studi kelayakan bisnis antara lain. 1. Aspek pasar dan pemasaran. 2. Aspek operasi dan teknis. 3. Aspek organisasi dan manajemen. 4. Aspek legal dan lingkungan. 5. Aspek finansial. Pada bagian berikut dijelaskan tentang jenis data, sumber data, cara memperoleh data, dan teknik analisisnya. Rekan-rekan bisa baca dan pahami dulu. Tiap aspek akan dibahas pada tiap video tutorial. Kami himbau bagi Anda yang sangat tertarik dengan tutorial ini, jangan hanya subscribe tapi juga aktifkan tombol loncengnya, sehingga Anda akan dapat reminder setiap kali kami upload video tutorialnya. Demikian tutorial tentang pengantar studi kelayakan bisnis, semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas bisnis. Kami ingatkan sekali lagi untuk mendukung channel kami, tolong klik subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda. Semoga tutorial ini bermanfaat dan channel kami juga semakin berkembang.